Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadhukiya an Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qala al-ilmu ilmani ilmu fiqhi lil adyan wa ilmu fiqhi lil abdan wa ma wa adalik kulluhul masjid. Bapak bukian teman-teman dan riwayat dan cerita an Syafi'i saking Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu satamna Imam Syafi'i iku qalan dikasinten Imam Syafi'i al-ilmu ilmani al-ilmu utawi ilmu iku ilmani ilmu loro ilmu fikih rupane ilmu fikih dan asyane kedua biro-biro agama wa ilmu fikih dan ilmu kedokteran dan asyane kedua biro-biro Allah karena utai barang wala dari karang ini dalam dunia dan menggono ilman itu dalam kapannya wa amma tafsirul ilmi lan amma utawi tafsir ilmu iku wa mongko utawi tafsirul ilmi sifatun iku sifat dan jalakan dari bertelo ya alam sifat wa amal kang tertutup memang kedua wong makan jumeneng apa sifat dia ya sifat bihi lawan man kama barang barang kama huwa kaya utawi barang huwa ya bahwa sifatun dilahiri wal fiqhu utawi fikih iku ma'rifatu dawa ilmi ngaloroi lembut ilmu ma'ana ilajen ing dalam semertane maceme meramu walam dika sinten Abu Hanifah rahmatullahi alaihi al fiqhu utawi fikih iku ma'rifatun nafsi ngaloroi awa-awaan marufane barang lahakan kedoyan nafsi wa malan barang alaiha ing atas nafsi Wakolan dika sinten Imam Abu Hanifah mal ilmu orang utawi ilmu iku ilal amali jogo kedue nglakoni bihi kelawan ilmu wal amalu utawi nglakoni bihi kelawan ilmu iku tarkul ajili ninggal donya lil ajili kelawan ale akhirat. Yang bagi mengkopranya oleh insan yang bermusuh Allah apa Allah yang pula yang orang lain akan coba insan anasi sampai akhir insan ma rupanya barang yang orang manfaat apa ing nafsihi wa malan barang yang bukan berarti apa ing nafsihi fi awaliha ing dalam kawitani nafsihi wa akhiri halan akhiri nafsihi isobulah nafsabulah al-usroha tulisannya ulaha tadi akhiri akhirullah tidak terlalu karena ulaha ya usroha akhirullah ya awalullah wajah stajri bulan amri narik sopo insan main barang yang orang manfaatnya koma harin nafsihi wajah sekali bulan negeri sopo insan amma samping barang yang itu bukan madoloti Allah maharin nafsihi kaya layak kuna supaya orang-orang akluhu akali insan wa amal bulan namari insan orang-orang itu hujatan dari hujah alaihi ing atase insan banyak dia dimungkin dari tambah opo coba insan akan ukubatan siksane mau dipilih mau dimilih bahwa sesuatu kita terlari Allah misalkan dari sangat dunia Allah al-Qawmi dan siksane Allah Bapak para dalam teman-teman pelaku firman al-Qur'an ini yang berpira-pira dari ilmu Bapak ini jelas berpira-pira utama ilmu Bapak ayatun berpira-pira ayat Wa'akbar dan berpira-pira hadis Sahih kata-kata masyhur tentang Bukhara
lam nastaqim kang ora kumpul sapa ingsun dikriha kelawan untuk ayat wa apa kaya yatula supaya ora tuwa alkitab kita. Dari Imam Syafi'i maupun Imam Abu Hanifah ini menggambarkan bahwa kebutuhan manusia itu ada dua, ya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani itu dua-duanya membutuhkan sebuah kesehatan. Kesehatan untuk jasmaninya adalah butuh kedokteran. Kebutuhan untuk rohaninya itu butuh sebuah ilmu agama. Ini digambarkan sehingga mengatakan ilmu itu cukup dua. Nah, dari pengertian yang paling global, ilmu itu dua. Ilmu yang akan menjadikan kita sehat rohani kita, dan ilmu yang akan menjadikan sehat jasmani kita. Ilmu yang menyehatkan jasmani itu ilmu kedokteran, ilmu yang menyehatkan rohani itu ilmu fikih bahasa itu. Kenapa demikian? Karena fikih itu yang mengatur kita mana yang salah, mana yang benar, mana yang sesuai agama dan yang tidak, mana yang di situ dianggap dosa atau pahala, ya. Itu yang ngatur adalah fikih. Sehingga bahasanya kalau kita belajar fikih itu al-fiqhu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan semua perilaku manusia. Di semua perilaku kita itu diatur oleh fikih. Benar salahnya, wajib sunnahnya, makruh haramnya atau mubah itu semua fikih yang ngatur. Sehingga kalau kita untuk mengetahui itu dosa tidak sesuai, tidak benar atau salah, itu fikih yang mengatur, yang mengajarkan. Makanya banyak hal disampaikan belajar fikih itu wajib, fardu ain, fikih secara umum, fardu ain. Adapun nanti kalau sudah diajarkan dengan aktivitas-aktivitas yang macam-macam, ya, kita sebagai petani bagaimana dengan belajar ilmu bisnis misalnya, ya, ilmu dagang misalnya, ya. Itu nanti urusannya seperti kemarin disampaikan bahwa ilmu itu ada yang sifatnya makanan pokok, ada yang sifatnya sebagai obat atau sebagai tambahan. Suatu saat mungkin dibutuhkan, saat ini kita nggak butuh. Nah, untuk yang hal-hal semacam itu fardu kifayah hukumnya. Sehingga kalau misalnya kita belajar sih nggak apa-apa, anak kita arahkan ke belajar di pelajaran formal aja, SMP, SMA nggak apa-apa, itu nggak dilarang. Nah terus hukumnya bagaimana? Saya bilang hukumnya tidak fardu ain. Terus ya udah yang fardu ain utamakan. Artinya pengetahuan agama itu harus bisa. Gak apa-apa belajar di lembaga formal, tapi sholatnya bener no. Ya terus apa? Ya nanti kalau kita pulang dari sekolah diajari sholat kan bisa, misalnya seperti itu. Di bahasanya nggak ada larangan, ya, anak-anak kita itu disekolahkan di formal. Tapi yang perlu kita pahami bahasanya, ketika kita hidup itu kita harus bisa memilih prioritas. Fardu ain adalah prioritas. Fardu kifayah itu pilihan, apalagi yang sunnah. Sehingga sebelum anak-anak kita itu bisa fardu ain, ketika kita dahulukan yang fardu kifayah itu bisa dosa hukumnya. Bisa dosa, saya bilang tidak mesti dosa loh ya. Kenapa? Karena fardu ain itu harus utama. Kalau dulu bisa sholat terus ibu kalau pelajaran matematika misalnya. Artinya gimana ya, waktu untuk belajar matematika itu dahulukan belajar sholat dulu, sholatnya belum bisa.
Tapi kalau misalnya yang fardu ainnya sudah bisa, maka nggak ada larangan. Ya. Atau fardu ainnya belum dituntut, kita boleh belajar yang selain fardu ain karena itu bukan tuntutan kita. Itu artinya prioritas hukumnya ya, meskipun nanti ada bahasa yang ekstrim ya. Ini kadang-kadang kalau kita membaca pendapat ulama itu kita harus bisa mensikapi atau memikir latar belakangnya. Imam Ghazali itu bahkan menyampaikan belajar ilmu yang mengantarkan orang menjadikan hukum dunia itu hukumnya haram. Belajar ilmu yang mengantarkan orang menjadi senang dengan materi duniawi itu hukumnya haram. Karena materi duniawi itu bukan tujuan utama kita untuk mencapai sesuatu, tapi materi duniawi itu sebagai perantara kita untuk mencapai sesuatu. Sehingga kalau yang sebagai perantara menjadi tujuan utama sehingga melalaikan capaian utamanya itu haram. Oh, harapan kita itu akhirat. Kalau kita belajar puas dengan duniawi melupakan akhirat, kan jadi haram, mengabaikannya penting demi mendapatkan sesuatu yang sebenarnya hanya sebagai perantara. Itu kata ya, sebagai kata pendapatnya Imam Al-Ghazali menyampaikan demikian. Tapi kemudian ketika ada orang yang belajar sesuatu yang mengantarkan senang duniawi, yang bisa mengantarkan senang duniawi, apakah semuanya kemudian kita klaim itu haram? Ya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat sesuatu yang bisa mengantarkan senang duniawi bagi orang yang nilai ketakwaannya, nilai agamanya kuat, itu justru akan dijadikan bagian dari materi menyempurnakan akhiratnya. Kalau begitu nggak apa-apa. Jadi orang kiai belajar matematika misalnya, terus hukumnya bagaimana? Bahkan nggak ada salahnya kan, kiai itu belajar matematika juga tidak akhirnya terpengaruh dengan matematikanya. Kiai belajar kedokteran terus muridnya pulang sopo. Ya apakah terus waktunya habis untuk mengobati orang? Kan enggak juga. Seorang kiai bisa mengatur waktunya misalnya. Ini kan bukan berarti sebuah keharaman. Nanti santrinya diajarkan matematika nggak perlu belajar keluar misalnya. Cukup semuanya di dalam saja. Saya bisa menyampaikan semua materi yang dibutuhkan, kan nggak apa-apa. Sehingga dari sini kita akan bisa melihat bahwa pendapat Imam Ghazali yang mengatakan seperti itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak bisa membentengi dirinya, sehingga ilmu yang berpotensi menjadikan orang hukum dunia itu akan bisa terpengaruh ke sana. Itu namanya satu dari orang dunia demikian. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat ya, bagaimana orang dakwah di diskotik gitu ya. Baik, diskotik kamu kan panggungan itu maksiat kok orang kiai itu berumum misalnya. Dan maksudnya ke situ mau apa? Dong saya masuk itu mau menikmati itu ya, terjun ke diskotiknya yang mana? Kan meskipun dia yang masuk. Nah, karena dia mau menikmati diskotiknya. Tapi kalau mau dakwah ke dalamnya, kira-kira bagaimana? Ya nggak apa-apa. Bagaimana kita mau mendakwai orang yang ada di diskotik kalau kita nggak masuk? Selama dia tidak khawatir terpengaruh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada kemungkinan terpengaruhnya, itu hukumnya tidak diperkenankan. Kenapa? Karena bahasanya satu dari apa? Menuntut kemungkinan perkara yang buruk. Dalam fikihnya begitu. Makanya ada istilah dalam fikih itu menghindari maksiat itu lebih diutamakan daripada mendapatkan nilai kebaikan. Dalam satu waktu yang sama kita nggak mungkin bisa berbuat dua hal. Memilih ya, kita kalau berbuat kebaikan ya, atau kita menghindari keburukan. Kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat baik ada keburukan yang mungkin terjadi. Kalau kita menghindari keburukan ada kebaikan yang mungkin tidak kita laksanakan. Ini yang baik bagaimana? Yang baik kita menghindari keburukan. Ini bahasanya kadang-kadang contohnya ada seorang yang wajib Jumatan, tapi di rumah
ada keluarga yang sakit misalnya, atau ada tamu teman lama datang ke rumah hari Jumat, saatnya berangkat Jumatan. Jadi kalau aku berangkat Jumatan, saya mengabaikan ikhram dulu, atau saya akan meninggalkan orang yang sakit, nggak ada yang nungguin, sehingga dia merasa masyarakat kasihan, takut, khawatir karena sakit dan lain sebagainya. Kalau saya nungguin orang yang sakit, kekhawatirannya bisa saya hilangkan, dia akan nyaman, dia akan bisa ada teman, tapi saya nggak Jumatan. Ini namanya kedua hal yang saling kontradiktif. Kalau saya berbuat kebaikan, ada muncul keburukan. Kalau saya menghilangkan keburukan, ada kewajiban yang saya hindari. Ini namanya ada mafsadah dan maslahah yang saling berhubungan. Tapi yang baik adalah menghilangkan keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangi kebaikan. Berarti apa? Gak Jumatan dulu gak apa-apa. Kita tungguin teman kita, tamu kita, atau saudara kita yang sakit, kita gak usah Jumatan atau sholat dulu gak apa-apa. Termasuk tentunya Jumatan seperti itu. Ini juga sama. Kalau saya masuk diskotik, berarti mau tidak mau saya juga ada keburukan di dalamnya, tapi saya mau mendakwai mereka. Kalau saya tidak masuk, nggak ada yang mendakwai, tapi saya selamat dari hal tersebut. Nah ini nanti kemudian kita ukur, ketika ada hal-hal yang semacam ini, kalau memang aman, selamat, nggak apa-apa kita masuk, ya, untuk bisa mendakwai mereka karena aman, kita tidak akan kena maksiat yang lain. Tapi kalau misalnya ada kekhawatiran nanti kita malah justru katut, maka yang baik kita menghindari katut lebih baik daripada kita mendakwai mereka. Itu namanya darul mafsadah atau sabun dari A. Nah bisa jadi yang disampaikan Imam Al-Ghazali itu kita belajar ilmu yang bisa mengantarkan orang senang dunia hukumnya haram, itu daripada nanti kita pelajari dan kita kacau, lebih baik kita tidak mempelajari, nggak apa-apa, toh juga tidak wajib. Yang penting sholatnya benar, arahnya ke sana. Artinya ketika ada pemikiran-pemikiran seperti itu kita jangan segera kemudian mengklaim, tapi kita perlu berpikir apa sih latar belakang pemikiran beliau. Karena kalau kita belajar filsafat ilmu itu nanti macam-macam ya, orang berpikir tentang ilmu, tentang pemikiran itu banyak sekali. Baik, di sini ilmu itu dua, ilmu kedokteran untuk badan dan ilmu fikih untuk agama. Artinya dua-duanya ini dibutuhkan dalam hidup kita. Kita butuh sehat. Namun kebutuhan sehat ini dokter tidak harus semuanya jadi dokter, sehingga belajar dokter perlu kifayah. Cukup diwakili sebagian orang. Kalau kita sakit bisa, ya, kita datang ke tempat yang berkompetensi dalam hal tersebut. Sama jualan jamu juga nggak harus semuanya. Nanti kita bisa datang kan, kapan-kapan sakit juga nggak selalu sakit misalnya gitu ya. Tapi untuk ilmu fikih itu memang kebutuhan kita harus belajar fikih. Makanya fikih itu wajib fardu ain bagi kita, karena sholat kita diatur oleh fikih, zakat kita diatur oleh fikih, haji kita diatur oleh fikih dan seterusnya. Baik, dua hal ini mirip, nggak sama persis, punya banyak kemiripan. Yang perlu saya sampaikan satu hal lagi, apakah setiap orang boleh membuka praktek kedokteran? Nggak boleh ya, bisa jadi ditangkap polisi kan. Polisi kira-kira menangkap orang yang buka praktek kedokteran nanti menunggu ada pasiennya mati, atau ketika buka langsung dianggap sebuah pelanggaran. Orang tidak punya legalitas sebagai dokter, terus buka praktek kedokteran, ya mau ganti uang, dia bayar ya dan sebagainya. Itu kalau polisi tahu itu yang benar, langsung didatangi untuk suruh nutup, atau ngenteni kalau ada pasien mati baru suruh nutup. Langsung suruh nutup ya, karena dia tidak berkompetensi di bidangnya.
Ini sangat mengkhawatirkan dan sangat berpotensi terjadi kekhawatiran itu. Yang kedua, kalau ada seorang dokter yang sudah punya sertifikat sebagai dokter, ketika buka praktek, terus kemudian ada pasien yang mati, kira-kira ditangkap nggak? Nggak ada unsur mau praktek ya, tapi itu sudah sesuai prosedur. Tapi kemudian ada pasien yang meninggal, kira-kira ditangkap nggak, dihukum nggak? Kalau dihukum rumah sakit itu kabeh, mesti harus yang mati jadi nggak ditangkap. Itu dalam kedokteran. Dalam ilmu fikih juga kurang lebihnya demikian. Kalau ada orang yang tidak paham Al-Quran hadis, kemudian dia berusaha untuk mencari hukum langsung dari Quran hadisnya, itu praktek yang ia lakukan tidak benar atau salah? Salah. Kenapa? Berpotensi salah kan hukum yang akan diambil. Kenapa? Dia nggak paham Al-Quran hadis. Kok nggak paham kok terus mengambil hukum dari Quran hadis sendiri bagaimana? Ya dia ngawur, nggak paham. Nah, orang ngawur itu adalah perbuatan yang salah. Sehingga nanti kalau sampai punya tetangga yang ngajak-ngajak, kita harus kembali pada Quran hadis. Ya, ketika mereka ini hukumnya begini, mana Qurannya, mana hadisnya, dia nggak paham Quran hadis, nggak bisa diganti orang seperti itu. Oh sampai awur menuai diberi Al-Quran itu, oh ya nggak apa-apa, ya dia aja nggak paham, padahal nggak ada hubungannya. Artinya apa? Orang yang tidak paham Al-Quran hadis kemudian berusaha mencari hukum langsung Al-Quran hadis, hukumnya dosa. Bukan kepala kelihatannya malah luar biasa ya, kita seakan-akan hukum ini semuanya Al-Quran hadis, sehingga kita pun juga harus kembali ke Al-Quran hadis, sehingga itu dianggap luar biasa. Kita hukumnya semuanya dari Quran, semuanya dari hadis. Bukan demikian, tapi itu dosa ya. Kalau misalnya itu boleh kan nanti sampai juga sama kan, berubah itu racikan obatnya berwawur, enak mati kan ya. Salah kan, dosa kan, jenenge ngawur. Tapi kalau kita sudah beli sesuai dengan prosedur, tanya dokter, kita beli ternyata kita meninggal, bukan bunuh diri namanya ya. Karena sudah sesuai dengan prosedur alurnya. Nah nanti hukum fikih ini bagaimana bagi kita yang tidak paham Al-Quran hadis, ikut saja orang-orang yang paham Al-Quran hadis. Caranya yaitu para ulama itu, sehingga kita mengikuti hukum itu pendapat para ulama, itu hukumnya tidak salah. Justru yang benar bagi kita yang nggak paham Al-Quran hadis itu yang benar ikut pendapatnya para ulama, karena ulama itu pendapatnya juga mengambil dari Al-Quran dan hadis, bukan mengambil sendiri. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada prosedur dan ada praktek pelaksanaannya. Sekarang sudah banyak ya, hal-hal justru ketika yang dibaca hadis Quran itu lebih keren kelihatannya, lebih banyak pengikutnya ya. Sekarang lagi seneng-senengnya, pokoknya semuanya itu Al-Quran dan hadis. Tidak harus demikian. Tidak harus demikian. Yang benar itu kalau memang dia bisa nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa cukup mengikuti orang yang bisa. Justru kalau ngawur hukumnya menjadi salah. Di ilmu itu dua, ilmu badan sama ilmu jiwa ya, atau ilmu agama. Ilmu badan itu kedokteran, ilmu agama itu lewat fikih. Terus kemudian di sini Imam Abu Hanifah menambahi bahwa al-fiqhu ma'rifatun nafsi malaha wa ma'alaiha. Fikih itu mengetahui diri kita, apa yang manfaat bagi diri kita dan apa yang madorot yang membahayakan untuk diri kita. Mal ilmu illa lil amali bihi, tidak ada ilmu kecuali untuk kita amalkan. Wal amal bihi tarkul ajil lil ajil, menjalankan ilmu itu meninggalkan duniawi untuk mencapai akhirat, mendahulukan duniawi demi akhiratnya. Atau bahasanya kalau orang kadang-kadang ditanya ya, dunia akhirat itu bagaimana caranya kamu menjalani hidup? Katanya 50% dunia, 50% akhirat. Kalau saya nggak begitu, 100% akhirat, dunia untuk akhirat itu ya.
Artinya dunia nggak ditinggalkan, tapi bagaimana dunia itu bisa untuk akhirat, gitu ya. Oh, dunia itu sebagai wasilah, perantara, media. Yang namanya media itu bukan tujuan. Kalau bukan tujuan, bukan prioritas, tapi itu adalah sebagai usaha. Sehingga yang namanya bukan prioritas, ya kalau nggak bisa kita lakukan, ya cari jalan lain kan. Yang penting kita bisa mencapai tujuan utamanya. Mau ke Surabaya lewat Benowo, macet ya wis lewat Lakan Santri, kan bisa begitu. Kalau misalnya itu tujuan menjadi tujuan utama, yang mau nggak mau lewat Benowo, macet jenteni ya begitu. Tapi ini bukan tujuan kita, itu akhirat. Kalau begitu dunia itu sebagai perantara. Kalau dunia sebagai perantara, berarti ya tidak harus menjadi sebuah nilai prioritas. Masih ada jalan lain untuk mencapai akhirat. Tidak hanya itu satu-satunya. Makanya kemudian dulu saya pernah ngaji itu bahasa sederhananya, ya saya menyampaikan, wong sholat itu sebagai pertanyaannya ya, orang sholat itu sebagai tujuan atau sebagai perantara? Sampai kalau sholat itu sebagai tujuan atau perantara? Perantara untuk apa? Hah? Perantara untuk ngerti perantara itu jadi gabung ya. Sholat itu perantara untuk mencapai akhiratnya. Kalau kayak saya bilang sholat itu tujuan. Kenapa? Karena sholat itu ibadah. Kalau sholat itu ibadah, Allah menyuruh saya sholat. Aku ini sholatku. Terus biar apa? Ya bukan biar apa. Allah ngomong sholat, aku melakukan sholat. Biar apa? Itu bukan urusan saya. Sehingga orang sholat itu gak punya tujuan apa-apa. Hanya sholat itu karena diperintah saya lakukan. Kalau orang sholat menjadi tujuan, itu bahasanya dia tidak ada harapan lagi setelah sholat. Kalau sholat sebagai perantara, ini masih ada harapan lagi. Untuk apa? Biar masuk surga. Di sholatnya itu sebagai tujuan untuk masuk surga. Ini salah enggak? Tidak salah, tapi ikhlasnya nomor 2 bahasanya gitu. Jadi orang ibadah itu kalau masih ada tujuan untuk masuk surga, itu ikhlasnya nomor 2. Tingkatan ikhlasnya. Tingkatan yang paling pertama ya, orang ibadah itu tidak punya, orang ibadah itu tujuan utamanya. Kamu sholat, iya, untuk apa? Ya karena Allah memerintahkan sholat, saya sholat. Berarti tujuan saya sholat itu ya udah ya sholat itu gitu. Bukan punya tujuan lainnya. Lalu nanti dikasih pahala atau enggak? Itu bukan urusan saya. Masuk surga enggak? Bukan urusan saya. Allah memerintahkan, saya lakukan, selesai. Allah mau ngasih saya apa, itu bukan urusan saya. Jadi ada bahasa sesuatu itu menjadi haknya Allah, kita nggak perlu ikut campur. Ada sesuatu itu ya menjadi kewajiban kita, itu yang harus kita lakukan. Sama seperti urusan rezeki itu urusannya Allah, kita nggak usah dikte Allah. Ya Allah, saya sudah kerja bulan untuk rezeki saya Pak tidak banyak, saya sudah sholat duha tetap nggak lancar rezekinya. Itu rezeki itu urusan Allah, oh jadi ditagih. Kalau kamu nagih, itu sama halnya kamu ikut campur urusannya Allah. Itu nggak benar. Hamba ikut campur urusannya Tuhan. Itu nggak benar. Surga itu urusannya siapa? Urusan Allah. Maka kita nggak perlu dikira, ya Allah saya sudah sholat, saya sudah berzakat, saya sudah puasa. Kenapa saya tidak kamu masukkan surga? Itu namanya kita ikut campur urusannya Allah. Kewajiban kita sebagai hamba melakukan. Suruh sholat sudah saya lakukan, suruh zakat sudah saya lakukan, suruh puasa sudah saya lakukan, suruh kerja sudah saya lakukan. Rezekinya itu urusan Allah, dikasih berapapun itu bukan urusan saya. Itu namanya ibadah sebagai tujuan, bukan sebagai perantara. Itu ikhlas nomor 1 ya. Ya memang susah ya, karena pahala paling besar itu susah. Masuk surga itu nggak semua orang ya. Makanya benar susah. Makanya di sini
Imam Abu Hanifah mengatakan mal ilmu illa lil amali, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Artinya melakukan ilmu itu adalah tujuan, mencari ilmu adalah wasilah, perantara. Makanya orang itu kalau pinter tapi belum dilakukan, itu namanya mencari ilmu. Ya, ilmu itu ya, menjadi tujuan, mendapatkan ilmu menjadi tujuan. Nah, wis itu ilmu akeh leren. Kemarin saya contohkan belajar maca Quran itu tujuan. Nah, wis iso berhenti. Itu namanya mendapatkan ilmu sebagai tujuan. Padahal Imam Abu Hanifah mengatakan mal ilmu ilalil amal, tujuannya itu melakukan, mencarinya itu adalah perantara. Artinya setelah kita tahu, kita lakukan. Kamu belajar baca Al-Quran sudah bisa, sudah. Terus ya saya praktekkan. Ya, setiap hari saya baca meskipun nggak banyak, setiap hari sholat saya baca meskipun nggak banyak. Itu namanya ilmu untuk dipraktekkan. Mal ilmu filalil amal. Hakikatnya kita belajar untuk itu, bukan untuk ditampung. Bukan untuk ditampung. Makanya ada orang yang belajar itu nggak akan ditambah sebelum bisa melakukan apa yang dia ketahui. Ulama-ulama dulu itu ada yang seperti itu. Bahkan ada satu cerita, ya, salah satu khotib Jumat itu mendino sebagai waduh. Setiap Jumat itu khotbahnya sama terus, diprotes masyarakat. Sampai nunggu khotbah terus kayak solian itu, kemudian kita jadi, saya sebenarnya ini sudah lapor kita. Sebelum kamu lakukan, belum saya tambah. Jadi artinya ilmu itu untuk dilakukan. Jadi mereka masyarakat yang bosan berumah khotbah, saya mau tidak ngomongin, belum lakoni makanya belum tak tambah. Itu bahasanya seperti itu. Wal amal bihi tarkul ajil ajil, melakukan ilmu itu adalah mengutamakan akhirat demi duniawinya. Jadi saya sampaikan dunia itu perantara, akhirat itu adalah maqasid tujuan. Sehingga ilmu yang kita hasilkan itu duniawi, amal itu adalah ukhrawi. Ketika kita mengamalkan ilmu itu harus mengorbankan duniawi. Semua yang capaiannya adalah akhirat itu pasti mengorbankan duniawi. Bisa kalian lihat. Orang sholat katakan jamaah, ya, itu kan demi akhirat karena sholat sendiri dengan jamaah baik jamaah. Orang itu kalau tubuhnya sudah ditutup, sudah dibuka, terus dengan azan untuk berangkat jamaah, itu mengorbankan waktu enggak? Iya kan, sekian waktu ditutup dulu, kita ke masjid, pulang baru buka lagi. Berpotensi waktu jamaah ada orang belum. Ini artinya untuk mendapatkan akhirat itu memang harus mengorbankan duniawi. Sholat sendiri juga mengorbankan duniawi. Itu baru sholat, belum yang lainnya. Orang yang puasa, orang yang sudah itu jelas karuan kita. Sing jane iso begitu bakso ya, bukeno seseorang akhirnya itu bakso, ya, mengorbankan kepuasan duniawi. Semuanya seperti itu. Makanya bahasa di sini wal amal bihi tarkul ajil lil ajil, melakukan ilmu sebagai tujuan, ya, dari ilmu ya, wal amal berbuat sebagai tujuan dari ilmu itu adalah akhirat. Melakukan akhirat itu mengorbankan duniawi. Maka urutannya kita belajar ilmu, setelah mendapatkan ilmu kita lakukan. Di saat kita melakukan ilmu ada pengorbanan duniawi. Itu sudah umum seperti itu. Baik, maka di sini kemudian disampaikan secara umum, maka manusia itu jangan melupakan dirinya. Apa yang manfaat bagi dirinya harus kita sadari, kita utamakan. Apa yang madorot, membahayakan bagi dirinya harus kita hindari. Nah, kita tarik sesuatu yang manfaat, kita hindari sesuatu yang
membahayakan dirinya. Kenapa? Agar kelak nanti sebagai manusia yang punya akal, sebagai manusia yang punya ilmu, akal dan ilmunya itu jangan sampai menjadikan siksanya bertambah. Ada dua hal, berakal dan berilmu. Kalau orang yang tidak berakal tidak akan disiksa, karena siksaan itu kaitannya dengan akal, kewajiban itu kaitannya dengan akal. Maka orang yang tidak berakal itu nggak ada tuntutan kewajiban. Kalau nggak ada tuntutan kewajiban, nggak ada dosa. Sampai pilih punya akal yang nggak punya akal. Nah, pilih mana? Pilih punya akal ya. Padahal kalau nggak punya akal nggak ada siksanya loh kan? Aman, selamat, nggak punya akal itu. Pilih punya atau pilih yang nggak punya? Saat ini kita harus menerima punya akal, karena Allah sudah memberi kita punya akal. Allah memberikan kita, itu adalah takdirnya Allah, kodoknya Allah. Menerima kodok dan takdir adalah wajib bagi kita. Kalau kamu menyesali Allah kalau begitu saya jangan anak berakal lah ya, itu namanya tidak menerima kodok dan takdir, itu dosa juga. Jadi artinya langkah-langkah seperti ini, setiap apa yang ada dalam dunia kita, yang sikap kita itu semuanya ada nilai pahala atau dosanya. Tapi yang tahu, berarti kalau nggak punya akal nggak ada dosanya, ya Allah. Sebenarnya itu gak ada akal lain, namanya nggak menerima kodok. Nggak boleh. Kita sudah dikasih akal, kita syukuri. Terus setelah itu bagaimana? Ya berarti konsekuensinya ya kita harus melakukan kewajiban yang harus kita lakukan. Toh nggak banyak juga kan sebenarnya. Satu, nggak banyak. Dua, lalu kalau Allah maksa melalui sesuai dengan kemampuan. Jadi Allah itu tidak menuntut berlebihan. Banyak diberi akal, tidak dituntut yang berlebihan. Bisa menikmati banyak hal. Mulu izin menyesal kan begitu kan. Yang kedua, punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu itu ada dua. Tidak punya ilmu karena memang dia tidak mau belajar, ini dosa. Tidak punya ilmu memang tidak ada kesempatan belajar atau tidak mampu untuk belajar, ini nggak dosa. Ada orang yang tidak bisa belajar, ada. Siapa? Orang yang buta dan tuli ya. Terus buta, tuli bisa, bagaimana belajarnya? Oh gak iso ya. Kalau hanya tulis saja bisa dikasih lewat gambar, terus caranya diajak, ayo sholat itu dulu praktekin kerja sholat, sholat. Kan lama-lama dia tahu kan bisa melakukan. Atau yang buta saja tapi mendengar, nah, bisa dikasih dengan ucapan, dengan penyampaian. Tapi kalau sudah tuli dan buta, nah, itu repot dikasih belajar. Baik, bagi orang yang punya ilmu dan punya akal, ini siksanya akan lebih berat bagi orang yang tidak punya ilmu. Atau bahasanya kalau dalam bahasa kita, kalau banget kan, kiai itu jenggal ilmu. Betul kiai ngerti ilmu ini. Tapi kalau orang awam kadang-kadang dianggap dia malu orang awam, baru ngomong itu gak itu. Bahasanya kan kalau kita seperti itu. Makanya kelak nanti di akhirat itu orang yang punya ilmu itu tuntutan siksanya akan lebih berat daripada orang biasa. Kalau orang biasa, orang awam gak pakai ilmu itu kadang-kadang masih banyak yang diampuni kesalahannya. Tapi kalau orang yang punya ilmu itu akan mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Terus sampean pilih jadi kiai kok ini dari masyarakat biasa. Siksanya dia itu apa ya? Ya artinya hidup ini kita jalan. Tadi saya sampaikan apa? Kewajiban kita lakukan. Urusannya Allah kita nggak usah ikut campur. Allah menyuruh kita cari ilmu, kita cari ilmu. Dapat ilmu kita lakukan. Tidak dapat ilmu yaitu Allah yang menghendaki. Artinya seperti itu. Jadi kewajiban kita lakukan. Selanjutnya urusan Allah kita nggak boleh ikut campur apa yang menjadi urusan Allah. Ilmu itu urusan Allah, hidayah itu urusan Allah, tapi usaha itu urusan kita. Ada satu cerita
Ini kakak saya juga ya, kemarin saya cerita kakak, ini kakak juga. Memang banyak ya, karena saya dulu satu pondok dengan kakak saya, ceritanya banyak, saya juga banyak tahu. Waktu belajar di Ustadz Bilhilmi ya, misalnya yang kerasa Pak Mar, saya itu belajar kakak saya ke satu itu sampai ya. Belajar dirasakan di situ. Pas waktu Ramadan oleh kiai saya, nggak bosan itu di apa fokus serius beda mari kan dulu kan belajarnya juga Selasa Jumat saya kan waktu libur atau masuk ini disuruh posona di situ beda mari datang pengapel posona sampai ngapel satu ini umroh. Setelah umroh, kakak saya pulang ke pondok, nanti posisinya di pondok, artinya bukan pulang ke rumah, pulang ke pondok. Kiai kaget, terus boleh apa? Bilangnya, Ustaz, umroh Kiai. Apa katanya? Ini boleh Ustaz, boleh ilmu. Nah, boleh ilmu, Ustaz itu boleh ilmu, belajar diri, bocah-bocah. Nah, boleh Ustaz, boleh ilmu dia. Memang tujuannya boleh ilmu apa boleh Ustaz? Itu apa ya, bahasa seperti itu kadang-kadang sepele sederhana tapi ternyata itu ya orang menghormati ilmu, menghargai ilmu itu datang dari Allah bukan dari seseorang. Jadi kalau kita sudah tujuan cari ilmu datang boleh ke Allah, ya sudah tujuannya boleh ilmu itu urusannya Allah. Itu suruh menggurui. Makanya ketika di pondok dulu itu kalau pas saya pindah jangan ngaji, ya ini pindah itu ditunggu waktu tinggal 15 menit Yai Rabu tetap ngaji 15 menit itu nanti kalau Yai Rabu waktu masih 15 menit atau 30 menit begitu caca semuanya ceruk mana itu tetap untuk mendidik bahwa ilmu itu ditunggu Allah yang ngasih. Kita belajar ini hanya perantara sebagai kewajiban kita tolak ini kita cari ilmunya, tapi ilmu datang dari Allah. Sehingga jangan merasa ketika kita belajar dengan orang yang luar biasa akan pasti dari luar biasa, belum tentu. Maka menghormati guru, menghormati ilmu itu bagian dari tuntutan kita, tapi pemberian ilmu itu Allah nanti yang akan memberikan. Itu Allah, urusan Allah kita nggak usah ikut campur. Kewajiban kita marilah kita lakukan, kita maksimalkan semampu kita. Ya, cari ilmu itu adalah kewajiban kita. Mendapatkan ilmu adalah bagian dari Allah yang memberi. Sehingga artinya dari bahasa sederhana ini kita datang mencari ilmu di dunia korona itu benar satu menit kayak satu menit tinggal 15 menit atau 10 menit itu saya Allah bagi-bagi berkati. Karena datang kumpul ya dunia korona ini tinggal 30 menit sampai pulang, tinggal 15 menit malaikat datang bagi-bagi ilmu kan gak umum caranya. Ternyata pembagian ilmu itu dari Allah bukan urusan kita.